Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafaat dari kelas 2J dengan NIM 24044111377. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas saya dari Pak Alim, yaitu yang berjudul analisis sistem basis data, model record oriented dan object oriented. Kita masuk di slide yang pertama. Slide pertama itu saya menjelaskan definisi sistem basis data atau sistem basis data adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola dan mengorganisasikan data secara terstruktur agar mudah diakses, dimanipulasi dan diperbarui. Sistem ini terdiri dari kumpulan data yang saling berhubungan dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data tersebut dikenal sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS. Dalam konteks teknologi informasi, sistem basis data sangat penting karena menyediakan fondasi bagi hampir seluruh aplikasi perangkat lunak, baik dalam skala kecil seperti aplikasi perorangan maupun skala besar seperti sistem informasi perusahaan, perbankan, dan e-commerce. Oke, kita masuk di slide yang kedua. Di slide kedua yaitu saya menjelaskan tentang model basis data. Model basis data yaitu terdiri dari 2 poin. Model data adalah representasi abstrak dari struktur data yang digunakan dalam sistem basis data. Model ini berfungsi sebagai kerangka kerja konseptual yang menggambarkan bagaimana data disimpan, diatur, dihubungkan, dan dimanipulasi. Dengan kata lain, model data yang memberikan secara standar untuk mempresentasikan entitas dunia nyata dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Itu yang poin yang pertama. Kita masuk di poin kedua. Poin kedua, pemilihan model data yang tepat sangat penting karena memengaruhi cara perancangan, implementasi, dan pengelolaan basis data dalam sebuah sistem informasi. Setiap model memiliki pendekatan, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Oke, itu di slide 2, lalu kita masuk di slide ketiga. Di slide ketiga itu saya menjelaskan fungsi model data. Fungsi model data ada 3, yaitu 1. Model data merupakan elemen fundamental dalam sistem basis data karena berperan sebagai kerangka kerja atau blueprint yang menggambarkan bagaimana data disusun, disimpan, dan dikelola dalam sebuah sistem. Fungsi utama model data adalah menyediakan representasi abstrak yang memudahkan pengguna dan pengembang untuk memahami struktur data serta hubungan antar data yang data. 2. Model data berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna, analis sistem, dan pengembang. Data semua pihak yang terlibat pengembangan dan penggunaan sistem basis data dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana data akan diorganisasikan dan diakses. Hal ini sangat penting agar kebutuhan data pengguna dapat diterjemahkan dengan benar ke dalam sistem yang akan dibangun. Kita masuk di fungsi yang ketiga. Model data juga berfungsi sebagai panduan dalam pembuatan pengelolaan basis data. Dengan model data, pengembang dapat menentukan bagaimana data akan disimpan secara fisik, bagaimana query atau permintaan data akan diakses, serta bagaimana integritas data dijaga. Model data mempengaruhi desain database secara keseluruhan, termasuk aspek optimasi, penyimpanan, dan pengambilan data. Oke, itu saja fungsi dari model data. Oke, kita masuk di slide yang keempat. Slide keempat itu sejarah perkembangan model data. Dalam dunia sistem basis data, model data memegang peranan penting dalam menggambarkan struktur, hubungan, dan manipulasi data. 2 pendekatan utama yang banyak digunakan hingga saat ini adalah model data record oriented dan model data object oriented. Kedua model ini muncul dari kebutuhan yang berbeda dan berkembang dalam konteks zaman secara teknologi yang serta melengkapi. Untuk memahami bagaimana keduanya muncul dan digunakan, perlu ditelusuri sejarah dan perkembangan secara lebih spesifik. Model record oriented muncul pada era awal perkembangan sistem basis data, terutama pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Saat itu, kebutuhan pengelolaan data secara otomatis mulai meningkat, serta berkembangnya teknologi komputer. Model ini merupakan pendekatan klasik yang menyimpan data dalam bentuk rekor atau catatan, di mana setiap rekor terdiri atas sejumlah atribut yang tetap dan terstruktur. Oke, di situ saya akan masuk di slide yang kelima. Di slide yang kelima, saya penjelasan model record oriented dalam sistem basis data. Model record oriented adalah jenis model dalam sistem basis data yang menyimpan dan mempresentasikan data dalam bentuk record atau catatan yang terdiri atas satu atau beberapa field atau atribut. Model ini memfokuskan pada mengorganisasikan data dalam baris-baris yang berisi nilai-nilai atribut yang tetap, sehingga cocok untuk struktur data yang konsisten dan berulang. Model record oriented disebut juga sebagai model yang berbasis file
karena menyimpan data dalam format yang mirip dengan tabel spreadsheet. Model ini merupakan salah satu pendekatan tertua dalam paling klasik yang digunakan dalam dunia basis data. Lalu model record oriented merupakan pendekatan yang kuat untuk kebutuhan data yang terstruktur, tetap dan berulang, seperti data transaksi atau laporan keuangan. Namun dalam perbandingan dengan model object oriented, model ini menunjukkan keterbatasan dalam menangani sistem yang lebih dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, analisis perbedaan keduanya menjadi penting untuk memahami konteks penggunaannya secara tepat. Oke, itu yang slide kelima. Lalu kita masuk di slide ke-6. Kapan dan kenapa memilih salah satu model? Dalam pengembangan sistem basis data, pemilihan model data yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi efisiensi penyimpanan data, kecepatan akses, kemudahan pemeliharaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan aplikasi. Dua model data yang sering dibandingkan dengan model record oriented dan model oriented masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersendiri. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih salah satu model bergantung pada berbagai teknis dan fungsional. Oke, saya masuk di model record oriented. Kapan record oriented lebih cocok? Yaitu saat data struktur lebih stabil, operasi transisional tinggi, kebutuhan query tinggi, dan skalabilitas dan dukungan DPMS. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu model object oriented. Kapan model object oriented lebih cocok digunakan? Yaitu saat struktur data kompleks dan bersarang. Kedua, pengembangan sistem berbasis OOP. Yang ketiga, kebutuhan enkapsulasi dan perilaku objek. Yang keempat, proyek penelitian atau eksperimen. Oke, kita masuk di slide yang ke-7. Di slide ke-7, tantangan dan masa depan model data. Di sini saya akan menyebutkan tantangannya, yaitu satu, kompleksitas data yang meningkat, kebutuhan integrasi antar sistem. Yang ketiga, keterbatasan model tradisional dalam mewakili dunia nyata. Yang keempat, masalah performa dan skalabilitas. Yang kelima, kurangnya standarisasi model object oriented. Nah, itu tantangan dari model data. Lalu apa masa depannya? Masa depannya yaitu satu, model hybrid atau objek relasional. Yang kedua, sudah mendukung NPSQL atau non-relational database. Yang ketiga, integrasi dengan artificial intelligence atau AI. Yang keempat, model data berbasis graph. Yang kelima, semantic data dan web 3.0. Oke, kita masuk di slide yang ke-8. Nah, di slide ke-8 ini saya memiliki kesimpulan, yaitu kesimpulan saya berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada babak sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa model data merupakan fondasi utama dalam perencanaan dan pengelolaan sistem basis data. Model data tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan struktur dan hubungan antar data, tetapi juga menentukan bagaimana data tersebut disimpan, diakses, dan dimanipulasi oleh sistem. Model record oriented yang meliputi model relasional, hierarkis, dan jaringan telah lama digunakan dalam berbagai aplikasi basis data karena kemampuannya dalam mengolah data yang struktur dan stabil. Model ini terbukti efisiensi dan dalam mengenangi transaksi besar dan sangat cocok untuk sistem operasional yang mengutamakan kecepatan dan konsistensi data. Sementara itu, model object oriented hadir sebagai solusi terhadap keterbatasan model tradisional dalam mempresentasikan entitas dunia nyata yang kompleks dan dinamis. Model ini memungkinkan penyimpanan data tersebut, atribut, dan perilaku dalam satu kesatuan objek yang menjadikan lebih fleksibel dan sesuai untuk sistem modern seperti perangkat lunak berbasis GUI, sistem multimedia, dan aplikasi berbasis web atau mobile yang menggunakan paradigma programan berorientasi objek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan penerapan masing-masing model sangat penting bagi pengembang sistem dan akademisi, agar dapat memilih pendekatan basis data yang paling sesuai, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.